Halo teman-teman, di sini saya Daniel. Saya akan mempresentasikan tentang relevansi retorika visual dalam desain komunikasi visual. Abstrak. Tulisan ini dimaksudkan untuk lebih mendekatkan diri secara pemaknaan visual yang akhir-akhir ini semakin jelas. Cara berpikir dalam lingkungan yang lebih ke dunia desain komunikasi visual tidak jauh berbeda dengan cara pandang orang pada umumnya. Mungkin bukan suatu masalah dalam menafsirkan suatu pesan pada poster sebuah iklan. Namun, pemaknaan di sini sangat relevan dengan suatu pemaknaan secara visual retorik. Penjelasan berikut menggunakan studi kasus salah satu poster teater karya Putu Wijaya yang berisi suatu potensial nyata untuk duplikasi visual. Duplikasi visual dalam hal ini merupakan suatu retorik dalam merumuskan ajaran untuk memproduksi suatu pesan. Selanjutnya ada studi kasus di dalam retorika visual. Artikel ini merupakan pembahasan tentang solusi desain visual yang menyajikan model konsep informasi, menjelaskan prinsip dasar struktur tanda dan pengaplikasiannya pada pesan retorik dan seni. Secara garis besar, yaitu solusi atau jalan lain dalam menyampaikan pesan yang sesuai. Kasus ini mengambil contoh rancangan poster untuk seni teater, yaitu bagaimana menyampaikan pesan melalui suatu desain dengan memasukkan informasi dan pembahasan yang dapat ditangkap dengan mudah, walaupun mudah dalam membuat desainnya. Namun sangat berbeda untuk menimbulkan implikasi atau kesimpulan atau hasil akhir yang tepat. Masalah utama dalam merancang poster teater tersebut adalah informasi. Dalam hal ini, bagaimana pembaca dapat membayangkan pertunjukan teater tersebut secara nyata dan tentu saja dampak yang dihasilkan oleh pementasan tersebut dapat berkesan nantinya. Desain dan prinsip retorika. Kata retorika berasal dari bahasa Yunani retor yang berarti orator atau ahli pidato. Retorika adalah suatu istilah yang secara tradisional diberikan kepada suatu teknik pemakaian bahasa sebagai seni yang didasarkan pada suatu pengetahuan yang tersusun baik. Retorika secara umum mempunyai kaitan dengan fungsi organisasi dari pesan atau ceramah lisan. Hal ini berorientasi atas dasar penggunaan gaya bahasa yang estetis dan logis. Untuk mempengaruhi interaksi keduanya adalah suatu hal yang rasional, namun terkadang menggunakan jalan emosional, penafsiran yang cenderung tak terbatas. Menurut Aristoteles, retorika adalah semua makna yang terkait dengan rujukan yang tersedia dan dapat digunakan dalam berbagai situasi yang kemudian diberikan secara langsung ke pendengar untuk menyenangkan pendengar dan memuaskan, dan objek retorika adalah kepandaian berbicara. Seseorang dapat menyampaikan ide dengan memakai kata yang berlebih atau hiperbolik, atau dapat bertele-tele. Retorika mempunyai fungsi persuasif dan berhubungan erat dengan bagaimana pesan itu ingin disampaikan kepada khalayak. Selanjutnya ada formasi konsep ke format visual. Komunikasi visual berlangsung atas dasar kurang lebih konvensionalis atau kesepakatan. Orang mengkodekannya dari bahasa berlainan. Suatu poster teater dilihat sebagai pesan yang mewakilkan sesuatu. Untuk kompleks tanda dibentuk atas dasar kode, yaitu menyampaikan maksud
atau arti tertentu atas dasar baik yang sama kodenya maupun yang berbeda. Suatu tanda menurut C.S. Peirce adalah suatu yang berpegangan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu dalam beberapa kapasitas. Dalam kasus ini, pembuat kode mengizinkan pembaca dalam hubungan yang sama. Sebagai contoh, suatu poster berjudul Anu oleh Putu Wijaya yang didukung oleh permainan nyata oleh anggota teater pada tahun 1974. Dalam hal ini, kode merangsang berbagai penafsiran dengan membiarkan perancang menggambarkan hubungan permainan Putu Wijaya, dirinya sendiri dan konsep, seperti peristiwa pemandangan dari suatu produksi teater nyata. Jika kita melihat poster, ada 3 pasang kaki yang seolah-olah menjelaskan kata anu dalam tanda kutip, merujuk pada aktivitas orang yang sedang melakukan hubungan seks. Tapi kita tetap tidak bisa melihat manakah kaki laki-laki dan perempuan, karena semua digambarkan hampir sama. Sebagaimana contoh, poster tersebut mengacu pada permainan sang sutradara dan merupakan denotatif atau apa adanya, dapat bertukar tempat mengumumkan permainan. Dengan gambar poster tersebut dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda pada orang yang melihat. Sejauh ini, poster teater adalah hasil saling mempengaruhi 2 sistem tanda atau bahkan judul permainan, dan gambaran grafis yang menerangkan dan melengkapi satu sama lain. Poster teater di sini memungkinkan disebabkan oleh pengertian gambar yang diasumsikan untuk menjadi ungkapan sutradara yang disengaja, ditandai dengan pesan sesuai dengan asosiasi atau atribut tertentu, dipermainkan dengan nyata, dipancarkan dengan cara yang paling jelas. Selanjutnya ada kesimpulan duplikasi dari figur retorika. Dari suatu sudut pandang pragmatis atau manfaat, figur retorika menjelma di dalam dengan jelas, mewujudkan suatu jalan sebagai contoh kaki yang disimbolkan oleh Putu Wijaya. Dari suatu sudut pandang logis, kata-kata tersebut menghadirkan terminologi atau istilah abstrak yang berbeda. Contoh suatu kiasan yang dapat revitalize atau menggiatkan dengan banyak alternatif. Figur retorika harus dipandang sebagai prinsip konstruksi yang dapat membantu para perancang di dalam pencarian mereka di dalam konsep visual. Pada dasarnya, figur retorika tidak dengan cara apapun menghadirkan konsep yang spesifik. Mereka adalah alat eksplorasi yang dapat dikaji pemikirannya, serta memberi para perancang kesadaran berbagai kemungkinan untuk membuat pilihan yang terbaik. Bagaimanapun, proses yang kreatif tidak akan mudah dimekanisasi, sebab tugas masing-masing proses kreatif memerlukan suatu solusi berbeda. Desain kreatif tersebut akan bermanfaat untuk mempertimbangkan dengan sadar dalam kemampuan beradaptasi dari retorika, terutama untuk memecahkan pergerakan retorika yang baru dan dalam kaitan dengan masyarakat zaman sekarang maupun yang akan datang. Sekian dan terima kasih presensi dari saya kali ini. Mohon maaf bila banyak salah kata dari saya.